show her a little. Mengenal Microsoft Office. Microsoft Office adalah sebutan untuk paket aplikasi perkantoran buatan Microsoft dan dirancang untuk dijalankan di bawah sistem operasi Microsoft Windows. Di dalam Microsoft Office ada beberapa aplikasi yang terdapat di dalamnya. Salah satunya adalah Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik dengan menggunakan strategi marketing Microsoft yang agresif, menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik dalam platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS. Semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993, aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System, dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2007 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2007. Nah, untuk memulai Microsoft Excel, sebelum menggunakan Microsoft Excel, terlebih dahulu kita mencoba untuk mengenal tampilan pada Microsoft Excel dan juga mengenal istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Dalam Microsoft Excel, lembar kerja disebut sebagai sheet atau worksheet. Sheet dalam Microsoft Excel terdiri dari kolom dan baris. Pertemuan antara kolom dan baris disebut sel atau seperti sel A1, A2, B1, B2 dan seterusnya. Berikut adalah dari tampilan Microsoft Excel beserta keterangannya. Kemudian yaitu tipe data. Nah, di sini ada beberapa macam data yang dapat kita masukkan ke dalam dokumen lembar kerja Microsoft Excel. Di antaranya adalah tipe data teks, numerik, waktu, date, rumus, dan fungsi. Nah, yang pertama yaitu tipe data teks. Tipe data teks adalah tipe data yang berupa karakter huruf dari A sampai Z, tanda baca, dan operator. Yang kedua yaitu numerik. Tipe data yang berupa bilangan atau angka. Nah, yang ketiga yaitu waktu atau date. Data waktu yang penulisannya mengikuti kaidah penulisan DDMMYY, dan kemudian yaitu rumus. Rumus dituliskan dengan jawali tanda sama dengan rumus ini mengikuti aturan aritmatika, yaitu apabila tanda aritmatika ada, maka yang diprioritaskan adalah pangkat, lalu perkalian atau pembagian, dan baru setelah itu penambahan atau pengurangan. Urutan ini dapat diubah dengan bantuan tanda kurang. Nah, kemudian yaitu fungsi. Fungsi dituliskan dengan diawali tanda sama dengan, kemudian diikuti dengan nama fungsi, misal sama dengan sum dalam kurung A1 A5. Nah, kemudian yaitu memasukkan data ke lembar kerja. Untuk memasukkan data ke dalam suatu sel dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih sel yang akan kita masukkan data. Yang kedua, masukkan data ke dalam sel tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tekan enter atau tombol panah untuk berpindah ke sel selanjutnya. Kemudian yaitu mengedit data pada sel.
Apabila kita mengalami kesalahan dalam menginput data ke dalam sel, maka untuk mengubahnya caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pilih sel yang datanya akan kita perbarui, lalu tekan F2 atau klik 2 kali pada sel tersebut. Perbarui data pada sel yang akan kita rubah isinya. Setelah itu tekan Enter atau tombol panah. Langkah pertama, kita buat tabel seperti ini, tabel mahasiswa ya. Dan semua ini dengan rumus sama dengan sub buka kurung, kemudian ambil dari tabel C sampai G, kemudian balas kurung, ketuk enter. Ketika kita ingin mengambil bawahnya, kita tinggal tekan, tarik ke bawah, dan itulah hasilnya. Selanjutnya mencari rata-rata. Kita akan mengambil dari tabel C sampai dari tabel C rumus average ke bawah, lalu enter, dan ini hasilnya. Selanjutnya kita ke if. Nilai ini kita akan masukkan dengan rumus sama dengan if dalam kurung, kita klik tabel H, kemudian lebih kecil, yaitu dengan nilai 80. Kemudian kita masukkan nilai 80, kemudian kita beri tanda koma, lalu kita beri tanda kutip dengan keterangan lulus, lalu tanda kutip lagi, lalu kita beri koma, kemudian tanda kutip lagi, dan keterangan tidak lulus, dan kita beri tanda kutip lagi, kemudian balas kurung, enter, tarik ke bawah. Nah, itulah hasilnya. Ketika kita ingin memberikan keterangan selanjutnya, kita tarik ke bawah, lalu klik enter, dan inilah hasilnya. Terima kasih.